Awalnya tuh gue buka Lastik karena jadi waktu gue lulus kuliah. Lu kuliah di mana? Di Trisakti. Oke. Jadi waktu gue lulus sarjana, baru banget 2 minggu sebelum gue wisuda bokap gue tuh meninggal. Jadi pas gue lulus itu gue berpikir kayak nggak ada yang bisa backup gue lagi, karena nyokap gue juga ibu rumah tangga, mama. Jadi gue berpikir gue harus melakukan sesuatu for survive gitu. Dulu tuh itu tuh gila, sepi banget. Bener-bener kita tuh udah tempatnya turun sampai pokoknya gelap banget dan gak ada siapapun di sebelah gue, tetangga gue at that time. Jadi murah gitu biaya sewanya? Murah juga, terus dia juga kasih karena kan branding masih nggak jelas kan, padahal dulu kayak baru kan kalau mau jual mahal kan kalau nggak kenal brand gitu. Cuma dia waktu itu kasih, terus kita kayak temen gue tuh ada siapa yang lihat bilang nggak bagus nih lokasinya turun, katanya rezekinya turun kayak gitu kan. Cuma kita udahlah jalanin aja gitu. Duit gue cuma bisanya segini soalnya. Udah imanin aja lah gitu. Terus akhirnya ya buka lah pertama di Kelapa Gading. Berarti mulai di tahun keberapa lu mulai ekspannya gila-gilaan? Waktu itu ekspan paling besar itu di tahun 2017. Berarti setahun kemudian. Iya. Iya. Jadi setahun kemudian lu langsung buka berapa cabang? Itu kita setiap 1,5 bulan sampai 2 bulan sekali kita buka satu. Gila, itu siapa yang monitoring? Video ini dipersembahkan oleh 101red.com. Jualan online tanpa ribet. Halo semuanya, jumpa lagi di channel YouTube Christina Lee. Kali ini gue kedatangan tamu super spesial, super cantik, mukanya kayak Korea-Korea, pokoknya manis, feminin, gila. Langsung aja gue kenalin Sylvia. Sylvia ini adalah founder dan CEO dari Lastik. Sylvia, panggilannya Sylvie. Sylvie. Ya. Sylvie, kalau boleh tahu, terus sekarang umur berapa? 29 jalan 30. Wah, luar biasa. Nah, Lastik ini apakah bisnis pertama lo? Iya, jadi Lastik ini benar-benar bisnis pertama gue, Ci. Iya. Jadi dari lulus kuliah, lulus dentis, terus bikin bisnis Lastik langsung. Lu lulus kuliahnya dentis? Iya, gue dentis. Tapi kenapa nggak praktek sebagai dentis? Nggak ada tampang dentis ya, Ci? Dia sih tampangnya lebih cocok jadi model sih menurut gua. Tapi pernah praktek sebagai dentis? Sampai sekarang praktek. Oh, jadi ada praktek dentis juga? Betul, jadi kalau misalnya untuk bisnis biasanya weekdays, jadi Senin sampai Jumat. Terus dentis itu biasa Sabtunya gitu. Minggu libur? Minggu libur, kliniknya tutup. Terus kenapa bisa akhirnya berpikiran untuk buka Lastik ini sendiri? Kenapa buka Lastik ya? Iya. Jadi sebenarnya tuh awalnya sebenarnya long story banget, Ci. Jadi awalnya tuh gue buka Lastik karena jadi waktu gue lulus kuliah. Jadi singkat cerita tuh waktu gue lulus sarjana. Lu kuliah di mana? Di Trisakti. Oke. Jadi waktu gue lulus sarjana, baru banget 2 minggu sebelum gue wisuda bokap gue tuh meninggal gitu. Jadi abis itu gue jadi kalau di dentis itu ada ambil sarjana dulu. Jadi ambil dari sarjana, abis itu kita ambil profesi 2 tahun. Nah pas ambil profesi 2 tahun itu kita bilangnya sebutnya koas kan. Nah jadi habis koas 2 tahun, abis itu kan gue lulus dentis nih. Kebetulan banget gue lancar. Jadi pas gue lulus dentis itu gue tuh ngerasa kan karena gue udah gak ada bokap kan. Dan jadi tuh gue anak bungsu. Gue anak ke-6 dari 6 bersaudara. Wow. Jadi dan gue gak suka ngerepotin orang gitu. Jadi pas gue lulus itu gue berpikir kayak nggak ada yang bisa backup gue lagi, karena nyokap gue juga ibu rumah tangga, mama. Jadi gue berpikir gue harus melakukan sesuatu for survive gitu. Karena sebelumnya sih pas lagi dentis itu juga ceritanya panjang juga, pokoknya menurut gue tuh kayak neraka banget. Kenapa kayak neraka? Bener-bener apa ya, bener-bener tuh jadi waktu gue sebelum gue lulus sarjana, jadi tuh bokap gue tuh kan udah sakit tuh, sempat sakit 4 bulan gitu. Jadi di kuliah itu kan kuliah dentis tuh susah banget. Jadi pas gue kuliah 4 bulan bokap gue sakit, itu tuh kebetulan gue udah mulai part time di situ. Nah, Part time di?
part time, gue foto online shop, terus gue jadi pagar ayu. Oh, maksudnya part time kerja di luar dentisnya? Benar. Jadi gue kuliah sambil kerja at that time. Karena lu biayain kuliah sendiri juga atau gimana? Waktu itu gue belum biayain kuliah, Ci. Jadi waktu itu gue memang cuma kayak panggilan pribadi aja. Jadi bener-bener iseng aja kerja awalnya gitu. Biar nggak terlalu ngerepotin orang tua juga. Iya, betul. Terus udah gitu, pas banget 4 bulan lah bokap gue masuk rumah sakit. Kita bolak-balik kayak di sempat waktu itu ke Singapura juga. Jadi kita tuh yang menurut gue bener-bener kayak neraka tuh, kayak karena tuh gue kuliah susah banget, terus udah gitu gue juga harus kerja, terus udah gitu juga at that time pas bokap gue di Singapura, gue tuh ada momen dimana gue tuh nggak bisa jenguk bokap gue sendiri karena gue nggak ada duit, gitu loh. Jadi pas itu tuh menurut gue bener-bener kayak apa ya, gue bener-bener kayak di neraka, kayak lu mau jenguk bapak lu sendiri lu nggak ada uang. At that time tuh bahkan gue pulang dari kuliah aja sih, gue nggak ada duit buat pulang naik busway. Gila loh, jadi bener-bener kayak, terus kan gue agak dodol kan, jadi gue tuh agak nggak gitu pemikir banget orangnya. Jadi that's one time gue mau pulang ke rumah, gue nggak, di dompet gue nggak ada duit, terus ya gitu gue ambil ke ATM. Pas ke ATM itu gue liat saldo gue 18.000 terus ATM-nya 50.000. Terus gue masih sempat berpikir ada nggak ya ATM yang 10.000. Aduh, pokoknya dodol banget deh. Cuma abis itu hokinya gue korek-korek tas masih ada 5.000, basnya kan 3.500 kan, dan gue bisa pulang gitu loh. Jadi bener-bener kayak kayak contohnya kayak pas gue masuk dentis juga, waktu itu masuk dentis tuh mahal banget Ci. Jadi pas gue masuk dentis bokap gue juga ngutang at that time, karena pas banget bokap gue baru ditipu orang gitu. Jadi karena sekolah dentis itu bener-bener mahal, jadi tuh gue tuh juga hemat-hemat, ibaratnya gue tahu diri lah gitu loh Ci. Nah jadi intinya tuh pada saat kuliah tuh gue bener-bener ngerasa bener-bener kayak di pokoknya gue kayak tersiksa banget deh. Teman-teman gue kan dari pasti pada saat masuk dengan uang pangkal yang segitu besar, mereka dari keluarga yang ada lah, jadi mereka nggak harus kerja dan lain sebagainya, sedangkan gue mesti sambil kuliah sambil kerja. Jadi tuh gue tuh bisa ujian besoknya gue tuh bagi brosur, belakangnya itu catatan gue Ci. Jadi gue bagi brosur sampai gue baca catatan. Dulu jadi ceritanya sempet jadi SPG bagi-bagi brosur, terus catatan lu belajar. Iya, gue jadi catatan gue lipet-lipet segede brosur, terus gue belajar sambil gue bagi brosur gitu. Jadi kayak ya menurut gue it's really tough time sih, terutama. Kakak lu pada kemana? Kakak gue ada semua. Jadi waktu bokap gue sakit ya, bener-bener semua itu tuh sibuk banget ngurusin bokap gue. Jadi ibaratnya tuh kita udah nggak ada yang mikirin, bahkan diri sendiri aja kita tuh nggak mikirin gitu. Jadi bener-bener tuh semua sibuk, dan gue anak keenam dilupain juga nggak juga sih Ci. Cuma tuh kayak kakak gue tuh bener-bener very sayang banget sama bokap gue. Jadi kita semua tuh concern ke sana gitu, dan mereka taunya kan gue kuliah. Tapi kan meskipun gue kuliah kan gue juga mau jenguk bokap gue gitu loh. Dan gue juga maksudnya at that time pas gue mau jenguk nggak ada uang tuh gue juga sedih banget sih. Gue bener-bener kayak sedih lah, misalnya lu jenguk bokap lu sendiri lu nggak bisa gitu loh. Sampai akhirnya gue nabung kayak sebulan kemudian gue bisa ke Singapura kan, gue jenguk bokap gue. Terus udah gitu di sana tuh gue sampai bokap gue kan di ICU kan Ci, gue tuh sampai tidur di bawahnya, di bener-bener di lantai ICU-nya, karena tuh gue kayak mau habisin momen sama bokap gue, karena kayak buat gue kesana tuh susah gitu loh, gue mesti nabung buat jenguk bokap gue sendiri gitu. Jadi kayak ya it's really tough time lah di saat-saat itu ya gitu. Cuma ya udah berlalu juga sih. Jadi kayak ya. Bokap lu sakit apa emangnya? Jadi bokap gue tuh pertamanya serangan jantung. Nah jadi bokap gue tuh orangnya tipenya nggak mau ngerepotin orang. Bokap gue tuh tipe bapak militer. Jadi tuh dia gedein anak-anaknya tuh nggak pakai kayak dilesin gitu-gitu, nggak ada. Dia cuma tau anaknya gede. Gue taunya gue duduk di kursi VIP, lu lulus cum laude gitu, sama semua cici-cici gue gitu. Jadi dia taunya kayak gitu. Jadi pas dia sakit ternyata yang dia masuk rumah sakit itu udah serangan jantung kedua. Yang pertama gak ada yang tahu? Gak ada yang tahu, cuma dia yang tahu. Jadi yang pas serangan kedua ini baru tiba-tiba bener-bener parah, tiba-tiba kena ke paru-parunya, terus kena ke otaknya juga, tiba-tiba dia jadi stroke, terus harus cuci darah juga, bener-bener kayak dropnya tuh cepet kayak bab gitu. Usia berapa? 55 waktu itu Ci. Oh my god, sama kayak bokap gue. Oke, terus? Iya, ya jadi ya gitu sih. Jadi cuma ya
banyak hal sih yang sebenarnya struggle banget gitu, cuma ya kayak banyak hal yang sebenarnya gue udah accomplish. Jadi kayak gue tuh bandel Ci. Jadi kan kita berenam, ada 5 cewek 1 cowok. Gue tuh anak cewek ke-6. Jadi harapan tadi gue cowok, cuma jadi cewek. Jadi gue anak ke-6 tuh segitu, kayak semua cici gue tuh pintar semua gitu. Jadi gue tuh paling bandel kayak koko gue. Jadi terakhir pas bokap gue sakit, dia bilang anak dia yang bandel siapa, dia sebut nama gue Pipi sama koko gue gitu. Tapi at the time terakhir tuh gue accomplish, gue tuh cum laude kayak cici-cici gue gitu. Cuma ya 2 minggu sebelum wisuda bokap gue udah gak ada kan gitu. Jadi ya somehow kayak ya habis itu gue lulus dentis juga, gue lulus berpredikat juga gitu. Dia ya mungkin dia lihat lah pasti ya. Terus waktu lu ke Singapura sendiri itu bokap masih bisa ngomong sama lo dong? Udah di ICU sih Ci. Udah di ICU tapi udah gak sadar atau gimana? Jadi pas gue datang itu pas banget bokap gue habis operasi. Jadi pas habis operasi itu dia udah di ICU, memang nggak bisa ngomong banget gitu. Jadi mungkin karena udah bener-bener kompleks banget, jadi tuh waktu itu infusnya tuh udah di leher Ci. Jadi dia tuh kayak ngomong everything tuh bener-bener sakit gitu. Terus kayak pas itu dia udah sempat bisa sadar, tapi nggak begitu bisa banyak ngomong sih gitu. Cuma kayak gue bener-bener ngerasa happy banget waktu gue ke Singapura. Jadi harusnya tuh waktu itu gue pulang di sebelum tahun baru tanggal 29. Terus habis itu paspor gue hilang, gue nggak bisa pulang. Terus udah gitu akhirnya gue New Year di sana mau nggak mau. Terus ternyata bokap gue meninggal di awal tahun gitu. Dan ada lo? Iya, bokap gue meninggal terakhir berdua sama gue doang. Iya, itu jadi pas bokap gue balik Jakarta kan, terus dia masuk rumah sakit lagi 1 bulan. Terus harusnya malam itu tuh bukan gue yang jaga. Terus gue bilang, gak apa-apa deh, gue aja yang jaga gitu. Tunggu bentar, bokap posisi balik ke Jakarta gimana? Jadi bokap gue tuh sebulan di Jakarta waktu itu pertama. Terus sebulan pertama semua dokter Jakarta angkat tangan, hopeless. Dia bilang terus gitu, kita masih kekeh, cici gue semua berjuang setengah mati, kirim bokap gue pakai ambulance yang ke Singapura direct. Terus 2 bulan di sana, udah 2 bulan di sana. Terus dokter bilang pulang aja gitu. Pas pulang ternyata bokap gue kambuh lagi. Pas kambuh lagi di Jakarta lagi tuh 1 bulan. Di total 4 bulan gitu. Meninggalnya di Jakarta. Dan saat itu berdua sama lo doang? Iya, jadi pas banget gue yang jaga bokap gue. Jadi harusnya gue besoknya kuliah sebenarnya pagi. Cuma gak tau, gue coba bilang kayak hari ini aku aja deh yang jaga papa gitu. Terus gue berdua, karena waktu itu bokap gue masih kayak dia tuh belum tidur 2 hari Ci waktu itu. Jadi tuh masih ngelantur lah. Maksudnya jadi ngomong masih agak ngelantur, tapi abis itu dia tidur. Terus gue masih senyum sama cici gue bilang, gila papa tidur lelap banget kayak gitu kan. Terus ya udah gitu, udah sampai jam 1 gue masih WA cici gue. Terus gue tidur, terus jam 3 tiba-tiba kayak zep gitu loh, kayak bener-bener kayak ada yang bangunin gue. Pas gue bangun, gue tuh selalu di rumah sakit tuh bokap gue tuh gue pijitin Ci, karena kan infus kan. Itu gue pijitin dia supaya tangannya tuh nggak bengkak kayak gitu loh. Jadi gue setiap bangun atau apa, gue pasti liatin dia. Kok nggak dia kadang mau buang ludah, mau apa, mau diteker lah, mau dilap gitu. Bokap gue lumayan manja. Terus lucu kayak anak-anak gitu kan. Jadi pas gue bangun jam 3 gitu, terus gue liat kok dia nggak bergerak. Itu gila, bener-bener gue shock banget. Gue kan dokter kan Ci, maksudnya gue at the time gue belum lulus, maksudnya gue tahu gue kok aneh ya gitu, karena beda gitu, kayak gue liatnya nggak bergerak aja, cuma masih merah gitu loh. Terus udah gitu gue nggak bisa ngomong lagi, gue diem, gue pencet buat panggil suster. Gue telepon cici gue cuma bisa nangis, gue nggak bisa ngapa-ngapain. Gue cuma bisa nangis, dokter, suster datang semua, CPR-in everything gitu. Terus gitu ya at that time gue tuh sampai kayak nazar gitu loh Ci, kayak pas sembuh gue apalah, gue A, gue B, kayak gue janji buat jadi orang lebih baik dan lain sebagainya gitu. Cuma at that time ya memang bokap gue pergi sih. Cuma ya gue tuh pas itu gue merasa bersalah karena kayak gue yang jagain terakhir kan. Gue berpikir kalau gue nggak tidur mungkin bokap gue nggak meninggal gitu. Jadi kayak sempat adalah yang kayak gitu tuh ganjel di gue cukup lama gitu. Cuma ya
at the end gue mikir juga lah, di dunia ini nggak ada yang kekal kan gitu. Jadi kayak people come and go juga gitu. Jadi tapi mungkin setelah itu gue kayak setiap kali gue overcome every problem seberat apapun di hidup gue tuh bener-bener berpikir bahwa gue nggak pernah ngalamin hal yang lebih berat selain gue ditinggal bokap gue. Jadi kayak orang mau jahatin gue kayak apa, kayak mau cobain gue kayak apa, gue tuh kayak I'm just smiling karena gue ngerasa gue udah ngerasain yang jauh-jauh lebih berat sebelumnya gitu. Jadi ya itu yang maksudnya kayak makes me become me sekarang gitu ya. Tapi nyokap masih ada dong? Ada, masih ada Ci. Ya, nyokap gue sehat sih. Cuma ya pas pertama ditinggal bokap tuh dia bener-bener kayak bengong. Bener-bener bengongnya tuh kayak dia liat orang tuh kosong gitu loh. Gue takut banget karena gue juga sayang banget sama nyokap gue kan. Jadi kebetulan banget waktu itu gue wisuda, jadi gue libur kayak sebulan gue libur. Terus gue tiap hari gue ajak nyokap gue jalan-jalan. Gue nyetir, gue mau ke Bogor kayak ke Serpong kayak kemana, gue ajak dia muter-muter mau tiap hari sampai pandangan dia tuh udah nggak kosong. Dan gue bener-bener kayak pantau dia banget karena gue bener-bener gue udah hilang satu udah cukup lah Ci. Udah bener-bener ya gue bisa ngerasain banget sih. Maksudnya ya emang ketika orang yang terdekat sama kita gitu meninggal gitu ya, bahkan kayak waktu pertama kali orang terdekat gue meninggal kan pasti nenek gue, engkong gue. Tapi begitu bokap sendiri, meskipun kayak gue sendiri waktu bokap gue hidup pun gak terlalu dekat, terus sih ketika meninggal berasa banget sih. Dan kayak lo kayak gak bisa melihat dunia tuh the same anymore gitu loh. bener banget Ci. Makanya gue juga karena ada nyokap, gue sampai bilang ke nyokap gue, mami sehat-sehat aja. Kalau misalnya karena gue lumayan deket sama nyokap, ke bokap gue nggak gitu deket aja, gue kayak gitu. Kalau nyokap gue yang kayak begitu gue bisa gila kali. Iya. Oh my god. Bener-bener. Ya, life is not the same anymore. Ya, bener banget. Oh minum. Ci. Aman Ci. Oke. Ya. Nah terus kan dari dentist nih, maksud gue lu udah sekolah capek-capek jadi dentist gitu kan. Sempet praktek dulu dong berarti kan? Praktek dapat lokasinya di mana kayak gitu, nyewanya biayanya dari mana atau gimana, atau mungkin kolaborasi sama yang punya tempat? Oke, jadi kalau dulu itu pas baru lulus dokter baru tuh nggak laku Ci. Bener nggak ada yang mau. Jadi gue pernah sekali praktek juga kayak sampai dia bilang kamu kayak cucu saya gitu. Jadi tuh pokoknya kalau dokter baru tuh agak menyedihkan ya. Jadi dan ini pasiennya ngomong kamu kayak cucu saya. Iya. Jadi kayak kalau buat dokter baru tuh at that time gue belum kepikiran untuk tiba-tiba langsung buka klinik karena kayak pasien aja belum tentu mau sama lu gitu. Jadi ya waktu itu kerja aja sama orang. Jadi cuma kerja. Terus kalau di dentist ya kerja kita kayak ada commission based gitu. Ya. Oke. Jadi di klinik orang gitu jadinya. Benar. Iya. Oh, berarti lu kayak ngelamar juga gitu dong. Iya, jadi waktu itu sih gue lumayan beruntung, nggak sempet ngelamar, cuma waktu itu ikut seminar, terus ada kayak dokter senior lihat gue gitu, terus dia tanya rumahnya di mana, kebetulan deket sama tempat praktek dia, terus dia bilang praktek aja di tempat aku, dia bilang gitu. Oh ya udah, oke, boleh dok, terus akhirnya udah praktek di sana gitu. Nah itu berapa tahun akhirnya sebelum lo akhirnya memutuskan buka lastik? Waktu itu prakteknya itu kalau nggak salah sekitar hampir 1 tahun Ci. Sebenarnya kerja di sana sih 3 tahun. Waktu itu hampir 1 tahun udah mulai ngerasa kayak kok gue kere ya. Serius, kok gue kere ya gitu kan. Terus udah gitu karena pasien masih jarang kali Bang. Iya, gak ada yang mau sama gue Ci. Terus ngerjain pasien juga masih gemeteran gitu kan. Pasien gak berasa kan, kayak confidence-nya tuh belum muncul gitu loh. Jadi kayak ya waktu itu ibaratnya belum laku lah. Terus mungkin kayak dasarnya gue juga gak bisa diem ya Cia. Gue juga belum menyadari diri gue sih waktu itu. Jadi pas gue gak bisa diem, terus gue berpikir juga gimana nih kalau gue penghasilannya segini doang, tabungan gue bisa habis gitu kan. Jadi berpikir oh gue harus memanfaatkan uang gue yang ada yang tinggal segini, gue manfaatin buat coba deh buka bisnis, siapa tahu gue bisa punya penghasilan lebih gitu loh lah, penghasilan yang lain lah, source yang lain daripada
gue nungguin dentist gue yang nggak laku-laku gitu. Oke, terus Ya jadi ya udah, habis itu pertama-tama udah mulai bikin lastik kan, bikin bisnis, bikin terus udah gitu lama-lama mulai sibuk. Nah pas mulai sibuk itu ya lama-lama kayak gue quit juga dari tempat kerja gue waktu itu. Nah lu pertama kali buka lastik di mana? Kayak nyawa ruko apa langsung di mall? Jadi tuh kita bukanya di Kelapa Gading tapi di Mall Kelapa Gading, tapi dia tuh di bawah apartemen. Tapi itu masih under manajemennya mall. Jadi namanya The Summit gitu. The Summit Kelapa Gading. Iya, tahu. Yang sekarang banyak tempat makanan dan ada tempat anjingnya itu loh. Iya. Dulu tuh itu tuh gila, sepi banget. Bener-bener kita tuh udah tempatnya turun sampai pokoknya gelap banget dan gak ada siapapun di sebelah gue, tetangga gue at that time. Jadi murah gitu biaya sewanya. Murah juga. Terus dia juga kasih, karena kan brandnya masih nggak jelas kan, padahal dulu kayak baru kan kalau mau jual mahal kan kalau nggak kenal brand gitu. Cuma dia waktu itu kasih, terus kita kayak, temen gue tuh ada siapa yang lihat bilang nggak bagus nih lokasinya, turun katanya, rezekinya turun kayak gitu kan. Cuma kita udahlah jalanin aja gitu. Duit gue cuma bisanya segini soalnya. Udah imanin aja lah gitu. Terus akhirnya ya buka lah pertama di Kelapa Gading. Berarti itu adalah pertama kalinya lu bikin jasa servis pasang bulu mata extension. Betul. Nah berarti lu sendiri juga ada belajar dong. Benar. Jadi kebetulan bukan belajar dari YouTube kan? Enggak sih. Belajarnya dari YouTube. Enggak sih. Jadi waktu itu kita belajar itu jadi ke beberapa guru juga. Jadi belajar di Korea juga, ada yang belajar di lokal juga gitu. Ada yang belajar online juga, tapi di US gitu-gitu. Nah, lu bisa punya duit ke Korea hasil tabungan lu selama jadi dentist. Nah, jadi tuh ceritanya kita itu, gue ada partner kan, partner gue itu fasih bahasa Korea. Oke. Gitu, jadi dia ibaratnya yang connected kita ke channel-channel Korea lah. Makanya kita itu brandingnya as an Korean IELTS Extension, karena kita semua materialnya, everything, semua benchmarkingnya tuh dari Korea, dan kita memang import dari Korea gitu. Jadi kita juga ada ikut asosiasi juga, jadi kayak asosiasi IELTS Extension gitu. Terus udah gitu ya, kalau biaya sih ya dari hasil part time yang lalu-lalu itu, dari yang dulu nabung gitu. Iya. Terus pas buka, lu nge-brandingnya biar orang tahu lu buka di situ berdasarkan traffic dari mallnya aja, atau lu udah bikin Instagram atau segala macam? Waktu itu kita pertamanya tuh lumayan kebantu juga, karena kita tuh kayak deket pintu masuk apartemen gitu loh, Ci. Jadi dia banyak orang yang walk in juga. Jadi kita banyak organic market. Terus udah gitu juga kita sosial media. Jadi kita mulai foto-foto dan lain sebagainya. Dan kebanyakan kalau untuk services business, kita tuh lumayan strong di mouth to mouth recommendation, Ci. Jadi biasanya kalau misalnya ada cewek, bulu mata lu bagus ya, di mana? Di situ tuh gue bikin. Terus gitu dia kayak datang aja gitu sendiri, gitu. Terus waktu pertama kali, bulan pertama buka, nutup? Boncos? Dari awal nutup terus loh, Ci. Serius? Keren loh. Serius. Itu hoki banget, untung banget sih. Selalu nutup ya, berarti itu tempat ternyata nggak jelek-jelek amat dong. Benar, tidak seperti mitos yang ada. Sampai sekarang masih ada yang di MKG? Masih, malah sekarang kita jadi ada 2. Jadi kita kayak kanan kiri gitu. Tapi renovasi udah dibagusin dong? Udah jadi cakep. Cakep lah pokoknya sekarang. Oke. Nah, berarti kan ketika lu mau buka services kayak gini, kan lu nyari terapis dong? Iya. Terapisnya itu lu yang train? Iya, jadi dari awal itu kita bener-bener train, kita tuh sebutnya beautician, Ci. Oke, beautician. Karena jadi kalau misalnya kita sebutnya terapis, kadang nih mereka nih misalnya orang tuanya tanya, kamu kerja jadi apa? Jadi terapis, sangkain tukang pijet, Ci. Oh, oke. Jadi pada setahun 2 tahun, gue ubah bahasanya jadi beautician. Jadi supaya orang tuanya nggak pada ketakutan anaknya di Jakarta kerja apa gitu. Oke. Jadi si beautician itu kita training, awalnya tuh gue training sendiri. Jadi lu nyari pengalaman atau yang bener-bener yang penting lu mau kerja lah? Kalau kita sukanya yang bener-bener start fresh from zero. Oke. Justru kalau dari orang nggak mau. Jadi lu malah lihatnya dari attitude-nya gitu ya? Betul. Okay. Karena kalau misalnya anaknya baik, attitude-nya baik, itu tuh bener-bener nggak bisa dibeli. Jadi tapi kalau dididik, dia bisa dididik gitu. Dan kita suka bener-bener yang fresh. Kenapa? Karena kita mau semua beautician kita itu ngikutin standar kita. Jadi dia sebelumnya di otak dia tuh nggak ada standar apapun. Karena kalau dia udah dari tempat lain terus dia ke kita, abis itu dia kan punya standar dia masing-masing, dan jadi ada kayak
lebih sedikit keras kepala gitu lah. Jadi kita maunya bener-bener fresh, kita train ulang gitu. Oke. Nah ketika lo train, apa yang langkah-langkah lo biar setelah dia pinter dia nggak kayak atau misal ada yang langganan nih, Bu sama saya aja Bu, ini nomor WA saya gitu, ada pencegahannya nggak sih? Jadi tuh awal-awal kita lumayan kelimpungan juga sama yang kayak gitu kan Ci. Cuma ada berarti kan, banyak malah. Banyak. Apalagi seiring kita, aduh itu suka dukanya banyak banget sih. Jadi seiring kita berjalan tuh, ada waktu itu kita lagi mau buka satu toko, udah siapin 7 beautician, udah di training, udah pintar di hijack 7-7-nya. Itu bener-bener sampai gue telepon mau, sampai melas-melas bilang, ini beautician gue 7 nggak ada. Padahal kita udah siap buka. Yang hijack juga salon di mall itu juga? Enggak sih. Jadi dia mungkin buka di tempat lain juga. Cuma ya kita tahu kira-kira gimana gitu. Cuma ya udahlah gitu. Kalau misalnya rezeki kan nggak kemana juga gitu. Cuma kalau dari kita sih mungkin gimana caranya supaya nggak kaburnya itu mungkin lebih kayak satu kita kayak bikin sejenis sistem supaya mereka itu bonded ke kita. Karena kalau misalnya kayak kan kadang mau tahan ijazah atau apa itu nggak fungsi juga sih. Jadi lebih kayak oke, kita bonded their heart, terus udah gitu kayak lebih kayak kasih benefitnya seperti apa gitu. Terus udah gitu sama lebih kayak training mereka juga, dan lebih kayak gini, lebih kayak memberikan mereka knowledge bahwa pentingnya untuk menjaga data diri juga gitu. Jadi maksudnya mungkin karena kadang gini ya Ci, kita udah train capek-capek banget, segitu kacang lupa kulit kan, dia just go gitu kan. Jadi mungkin lebih kayak ya harapannya lebih soft approach bahwa ya kalau di sini ya kamu mau selesain kontrak dulu, lebih kayak gitu sih. Ada penalti kali kalau dia beri kontrak segala macam? Secara tertulis ada, tapi prakteknya kita nggak pernah jalanin. Ya karena mau gimana juga kan Ci, pas udah kabur ya mau dikejar kemana juga. Lu punya karyawan di Gading, ada lagi karyawan di Serpong. Nah ini sendiri berarti lu training, ada tempat training sendiri atau lu bener-bener ke Serpongnya untuk nge-training mereka on the spot? Kalau jadi waktu kita buka di Gading dan di Serpong itu, waktu itu kita belum punya tempat training Ci. Kita belum punya tempat training, jadi kita trainingnya itu kayak sejenis di kantor kita gitu. Jadi kalau misalnya pada saat training itu nggak bisa kalau misalnya dia training langsung di toko, karena kita punya standar lumayan tinggi. Gue tuh maunya dia bener-bener sampai bisa banget, sampai bener-bener udah lulus. Jadi tuh terakhir itu kalau mereka sebelum lulus harus lewatin mata gue dulu. Jadi gue harus tahu standarnya itu gimana gitu. Nah jadi kalau buat training itu kita bener-bener ada, jadi di kantor kita waktu itu belum punya tempat training, di kantor itu kita bener-bener training itu bisa sekitar sebulan sampai 2 bulan baru mereka boleh terjun ke store. Kita tuh gak cuma training bulu mata selesai, kita tuh ajarin dia sopan santun, terus kita ajarin dia gimana cara ngomong, ajarin dia bener-bener knowledge lah, semua knowledge kesehatan bulu mata numbuh dan lain sebagainya gitu. Jadi kan kadang banyak teorinya, kadang ada yang gak sanggup juga. Jadi kan dia pusing, jadi kan ada yang jago teori gak bisa praktek, ada yang bisa praktek gak jago teori. Iya gitu. Jadi ya biasanya sih kita screening di awal, kalau misalnya kira-kira udah lumayan ya kita usahain dia lah pokoknya sampai lulus deh. Jadi lu bikin bed berapa banyak? Kalau yang di Gading itu kan 4 ya, Serpong itu kita bikin 3. Dan itu bisa dibilang hampir tiap hari penuh? Penuh, jadi bener-bener kita banyak customer rejection sih. Jadi waktu customer rejection maksudnya? Maksudnya kita nolakin customer karena kita penuh? Betul. Jadi bener-bener sampai waiting list dan lain sebagainya. Waktu itu di Kelapa Gading tuh bener-bener booming banget. Terus habis itu sebenarnya waktu kita pas mau buka di Serpong, itu tuh sebenarnya gue juga berantem sama partner. Jadi dia bilang, ini kita baru punya 1 aja udah tidur jam 3 pagi. Lu punya 2, lu mau tidur jam berapa? Dia bilang gitu kan. Kenapa tidurnya jam 3 pagi? Bikin ini nih, bikinin SOP lah, semuanya gitu loh. Terus kayak banyak banget. Terus kita kan gak ngerti, bener-bener gak ada yang background bisnis. Jadi bener-bener kayak semua start from zero, belajar, bikin SOP, kok nggak meetingin apa lah, ntar karyawan kabur lah, kayak gitu-gitu. Banyak banget mattersnya. Jadi pas kita buka yang kedua ini di Serpong, tadinya kita berpikir kayak gitu, kayak gimana mau 2, 1 aja udah kelimpungan banget gitu. Terus akhirnya gue bilang gimana caranya kita mau gaji orang kalau misalnya omset kita cuma segini doang. Kita kan mau gaji orang, kita mesti punya double income dong. Jadi baru kita bisa hire orang untuk supaya kita nggak tidur jam 3 pagi lagi gitu. Nah disitulah akhirnya buka di Serpong. Terus di Serpong juga pas buka juga ramai banget juga. Jadi tuh kita buka cuma kayak gini Ci, nggak pakai pikir-pikir gitu loh. Buka, ngerti. Terus tiba-tiba buka Serpong cuma informasi Instagram, terus tiba-tiba full book.
udah hubung terus. Ngerti. Jadi banyak customer rejection juga, jadi ntar waiting list lah apalah gitu at that time kayak gitu. Waktu itu lu umur berapa? 24. Nah, itu buku yang kedua di tahun yang sama atau selang setahun? Kalau nggak salah 1 tahun, dalam setahun deh Ci kayaknya. Dalam setahun? Ya dalam setahun, itu 9 bulan kayaknya. Di tahun berapa? 2016. Jadi kita bukanya tuh 2015 tengah, terus kayaknya 2016 awal tuh udah ini. Padahal IELTS extension di 2016 itu juga sebenarnya udah banyak menjamur ya nggak sih? Waktu itu belum tren-tren banget, cuma ya? Udah ada. Oh, oke. Dan udah ada, cuma tapi mungkin lebih kayak, karena kan sebelumnya gue juga coba-cobain kan Ci. Jadi kualitasnya kayak masih gitu-gitu aja gitu loh. Tekniknya pasti ada pembaharuan terus berarti ya? Iya, jadi kalau karena kan gue juga di bidang kesehatan kan Ci. Jadi kalau untuk IELTS extension ini kita bener-bener nggak take this as IELTS extension doang gitu. Jadi kita lebih kayak kalau mau cantik ya harus sehat gitu loh. Kita kan jadi kalau mau cantik bulu matanya juga harus sehat. Jadi bukan cuma sekedar cantik pasang terus habis itu bulu matanya rusak. Lapak kita kan hilang kalau bulu matanya rusak. Iya, lu mau nempelin di mana bulu matanya? Udah nggak bisa nempel lagi kan? Gak ada penyangganya. Oke. Jadi konsepnya kita punya teknik khusus gitu supaya bener-bener nih kayak gue udah berarti udah 5 tahun lebih, udah hampir 6 tahun ya bulu matanya masih segini-gini aja gitu. Jadi masih ada terus dan gue bener-bener nggak pernah lepas. Jadi gue lepas pakai lagi. Jadi langsung selalu retouch lagi gitu ya. Oke, nah dari berarti 2 cabang waktu itu berapa karyawan? 2 cabang beauticiannya 6. Sekarang cabang lo ada 12. Beauticiannya total ada sekitar 60-an. Wow. Berarti mulai di tahun keberapa lo mulai expand-nya gila-gilaan? Waktu itu expand paling besar itu di tahun 2017. Berarti setahun kemudian. Iya. Jadi setahun kemudian lo langsung buka berapa cabang? Itu kita setiap 1,5 bulan sampai 2 bulan sekali kita buka 1. Kemarin juga gue sempet nyobain yang home services-nya dari Lastrik. Kalau yang mau lihat home service-nya kayak apa, lihat video berikut ini. Nyokap lu sempet ngoceh gak sih? Lu kan udah sekolah dentis, kenapa nggak ini seriusin? Iya, kalau nyokap gue kebetulan sangat fleksibel orangnya. Jadi dia tuh bener-bener dia tahu gue udah gede, jadi kayak gue mau apa dia cuma dukung aja. Oke. Gitu. Nah, anyway juga lu kan juga tiap hari Sabtu masih praktek lah ya. Yeah. Nah, praktek dentis lu sekarang rame nggak? Rame banget. Mesti sombong. Mungkin yang bikin rame apa ya? Mungkin kayak karena kan udah confident juga kan. Terus waktu awal-awal karena gue tahu gue nggak laku, terus gue berpikir kayak apa sih yang bisa added value yang bisa gue punya gitu. Jadi waktu itu tuh pas gue lulus, selain gue memanfaatkan uang tabungan gue yang ada untuk bisnis, gue tuh invest diri gue di seminar-seminar yang super mahal. Jadi di seminar-seminar yang dokter-dokter yang senior-senior banget yang ikut, gue tuh kayak muda sendiri yang ikut gitu. Jadi pokoknya dari dokter Hollywood mana nih seminar datang ke Jakarta, gue tuh datang. Ini untuk gigi nih. Buat gigi, gue invest yeah. Buat invest supaya benar supaya gue bisa punya selling point lebih kan gitu. Nah jadi di saat itu pun gue melihat standar kerja gue ternyata more than normal gitu loh. Jadi ya setelah itu gue rasa mungkin pasien juga kan dia bisa ngerasain kan. Ya di saat pasien bisa ngerasain ya sama seperti bulu mata sih kayak ada retensi gitu. Jadi dia akan balik lagi atau enggak mungkin dia bilang nyokap gue gini nih, ini siapanya gitu. Jadi kayak jadi laku banget sih sekarang.
Tapi kayaknya memang pengaruh dari pikiran kan, gue percaya pikiran itu attract ya. Ketika kita percaya diri, sebenarnya juga attract juga sih. Bener-bener banget. Pas lagi masih rame-rame dari 2019, 2018 ke 2019 itu kan udah makin banyak eyelash extension yang menjamur lah ya kan. Iya. Unique value lu apa yang tidak gampang ditiru oleh kompetitor? Oke. Apakah akses ke premium quality produk lo itu cuma lo doang atau gimana? Oke, jadi kalau misalnya kita itu pakai produk itu mungkin jadi kadang customer atau kompetitor juga bertanya-tanya gitu ya, kok produk kamu enak ya, nggak perih di mata dan lain sebagainya, atau enggak kita ada produk serum bulu mata juga, ih bagus ya bisa numbuh ya dan lain sebagainya gitu. Jadi lebih kayak aksesnya ke sana mungkin belum ada yang tahu nih rahasia produknya apa sih gitu satu. Terus dari gitu nomor 2 teknik yang kita pakai. Jadi kita itu tekniknya itu nggak cuma kita bener-bener masang-masang doang, tapi kita bener-bener merhatiin kesehatan bulu mata. Jadi nggak cuma cantik, tapi cantik dan sehat gitu. Itu penting juga, itu bener-bener unique selling point kita. Karena kebanyakan kadang customer kan nggak teredukasi untuk memperhatikan kesehatan bulu matanya banget nih. Kadang dia cuma mau tahu abis pasang extension, pokoknya gue maunya yang cetar, yang bagus, yang tebel gitu loh. Biasa taunya kan begitu doang kan. Kalau udah rontok, udah kayak orang kena cancer gitu. Nah baru datang ke gue biasanya Ci. Gitu. Iya. Jadi udah dari tempat lain, udah rontok, terus tiba-tiba ke kita minta pasang. Jadi oke, udah nggak ada tempatnya, nggak ada penyangganya kan gitu. Iya. Jadi somehow kayak gitu juga sih. Jadi kayak teknik juga ngebedain dan kita sangat ngutamain service. Tapi memang si teknik itu juga pasti susah dicontek ya. Maksud gue beda kalau kita jualan produk itu kan orang dengan gampangnya tinggal beli produknya, oh produknya ini. Bikinlah atau cari importirnya atau cari apanya. Kalau teknik kan ibaratnya mesti orang datang langsung ngeliatin beautician lu masang, ya nggak sih? Bener banget. Mau dia mau coba kompetitor, mau coba servis di tempat lu juga dia lagi tidur merem gitu, mana kelihatan dia apa? Iya bener. Oke, nice. Iya, dan case by case kan beda-beda tuh Ci. Jadi kadang bulu mata misalnya ada yang miring-miring, ada yang numbuhnya miring begini, terus ada yang misalnya berlapis-lapis, terus ada yang tipis, ada yang tebal gitu-gitu. Itu juga tekniknya beda-beda. Jadi benar-benar nggak mudah ditiru sih. Sekarang kan di 12 cabang itu ada 60 beautician. 60 beautician itu juga merangkap yang kasir atau kasir ada lagi? Kalau kasir beda lagi. Jadi beautician dia benar-benar khusus beautician, cuma kalau kasir sendiri. Jadi beda Ci. Nah, kalau misalnya kayak punya toko segitu banyak, stok opnamnya sendiri gimana? Kalau stok opnam itu kita runningnya di dalam HO-nya sih, di head office gitu. Jadi biasanya kita akan ada visit ke store untuk stok opnam. Tapi di sana di store sendiri ada PIC-nya, yaitu kasir-kasirnya itu kita sebutnya CRO, Customer Relation Officer, yang menghandle everything di store sana gitu. Ada CCTV juga? Ada, semua kita full CCTV. Sekarang kan kalau lu kan kayak beautician ini ketika handling klien kan pasti buka box gitu kan? Ya. Nah, meminimalisir misalnya ada box atau hilang nih, katakan dia ya kita kan ngomongin worst case scenario, ada yang ngambil terus tahu-tahu dia handling klien tanpa kasih tahu pusat gitu kan, ngambil aksesnya dari kantor, dari kliniknya. Itu gimana? Kalau untuk pemakaian sendiri, jadi kan kita udah learning by doing dari 2015 kan Ci. Jadi di 2015 itu kita udah mulai menganalisa kayak dalam satu customer itu berapa banyak sih pakai bulu matanya, berapa baris, terus dia pakai lemnya berapa banyak, dia pakai peralatan A sampai Z-nya itu berapa banyak gitu. Jadi itu semua kita ukur. Jadi more or less kita tahu kira-kiranya tuh segitu angkanya gitu. Oke, jadi kalau misalnya ternyata pas di stok opnam ada yang hilang, itu lu cas ke semua karyawan atau gimana? Jadi biasanya itu kita sih nggak sampai nge-charge ke mereka gitu, cuma kita lebih kayak kita tanya ini kemana gitu loh. Jadi kayak kalau misalnya bener-bener hilang kita paling tanya aja sih, tapi belum yang sampai ada punishment yang sampai ganti barang-barang gitu, belum. Berarti sekarang udah punya training center sendiri? Iya, udah ada. Training center jadi satu sama kantor? Betul. Kelinci percobaannya siapa? Orang-orang kantor? Jadi orang kantor tuh mereka sangat willing untuk jadi training kelinci percobaan di training center. Karena kan udah bagus kan training centernya, maksudnya, dan gurunya juga kita udah ada sistem dan lain sebagainya. Jadi gurunya juga udah tau lah, nggak mungkin jadi kelincinya tuh nggak mungkin yang sampai gimana banget gitu. Mulai rontok semua. Iya. Oh berarti sekarang the next stepnya adalah, kan dulu kan lu masih ngajarin hands on sendiri kan. Berarti sekarang udah mungkin ada yang
paling bagus nih beauticiannya dia jadi mentor gitu ya. Betul. Dan dia ngawasin juga Betul. pas lagi pemasangan segala macam. Iya. Okay. Jadi kayak gue bikinin modulnya gitu loh Ci. Jadi pas kita pas dulu ngajar sendiri, kita bikin modul, bikin ujiannya gitu-gitu. Jadi udah jadi buku setebel ini, diturunin deh baru gitu. Oke. Sekarang kalau punya toko di mall gitu kan, lu ada 12 cabang, itu kan agak resiko ya kalau lu itu bener-bener kasir tuh cashnya selalu ada gitu. Kalau ditodong, dirampok gitu kan amit-amit. Berarti tiap hari itu ada penyetoran ke bank atau lu ada yang collecting? Ada orang sendiri yang collecting? Jadi kalau pas kasir itu sebenarnya kita juga belajar dari experience kan Ci. Jadi dulu tuh juga sempet ditipu puluhan juta gitu-gitu ya. Bawa kabur gitu? Dicicil. Okay. Jadi transaksi cashnya dicicil gitu, ditilep pelan-pelan sampai pas sadar udah puluhan juta gitu. Banyak juga kejadian yang kayak gitu. Cuma sekarang kita lebih monitoring kayak daily mereka yang setor ke bank gitu. Dan sekarang kan kita perkuat sistem. Jadi kita ada sistem online-nya juga. Jadi ibaratnya dia harus masukin invoice-nya. Kalau misalnya dia nggak masukin invoice-nya, kan nanti historinya nggak ada tuh. Jadi intinya kayak related. Jadi dia nggak bikin invoice. Gitu, kita kayak bikin sistem supaya lebih ketat lagi, tapi daily mereka store sendiri, nggak ada yang collecting keliling gitu sih, karena costnya jadi tinggi kan Ci, muter-muter terus bawa duit lagi, resikonya kan lebih besar lagi. Benar. Jadi akhirnya ada yang nyetor, terus juga dari back office lu ada yang ngecek nih beneran gak udah ditransfer atau belum. Betul. Kayak gitu ya. Betul. Nah, pernah nggak sih lu dapet kayak customer, kan ini secara offline kan ada walk-in customer complain segala macem, lu cara handlingnya gimana? Jadi kalau di jasa itu memang kita kan berusaha sebaik mungkin ya Ci ya. Jadi kalau misalnya terutama di services it's never 100%. Karena kan yang kerja itu juga manusia, terus yang kita kerjain kan juga punya bulu matanya beda-beda gitu. Jadi dan punya ekspektasinya berbeda-beda gitu. Jadi mungkin lebih kayak kalau kita lebih kayak berusaha yang terbaik, dan jadi setiap case yang ada tuh memang sebenarnya harusnya semua beautician udah tahu, udah pelajarin gitu. Cuma somehow misalnya udah berusaha yang terbaik tapi memang customer-nya masih komplain, itu biasanya kita pasti untuk meminta customer untuk kembali untuk kita cek lagi kenapa gitu loh. Jadi kita lebih kayak kualitas itu bener-bener nomor satu banget. Buat maintain customer tuh bener-bener nomor satu. Jadi kayak kalau customer komplain, kita akan cek kenapa, kita balikin lagi dan kita akan benerin lagi. Misalnya nggak puas sih kenapa, kadang awalnya dia mau panjang segini, ternyata menurut dia kepanjangan at the end gitu. Oke. Kadang kan galau, pas lihat di sini cakep, pas nyampe pulang bisa di rumah suaminya bilang kok kepanjangan bulu mata gitu, berubah pikiran lagi kadang gitu. Iya sih, iya benar-benar. Nah, cara lo sendiri untuk meningkatkan loyalitas customer yang repeat kayak gitu, kayak gimana? Karena kan misalnya orang suka nyoba-nyoba kan, kayak even gua gitu ya udah suka satu, ya ada coba yang inilah. Nah, gimana cara lo bikin customer tuh selalu loyal gitu loh? Jadi kalau customer itu loyal, nomor satu kuncinya sih kita service dan kualitas sih Ci. Jadi service sama kualitas itu berjaga. Jadi supaya customer itu sebenarnya secara organik dia juga ngerasa kita memang bagus, dan misalnya pun dia coba tempat lain, mungkin pas coba tempat lain ternyata memang lebih bagus di sini gitu. Dan price kita lumayan kompetitif juga. Jadi pada saat refill itu tergolong murah, jadi nggak harus pasang baru terus kan, bayarnya full terus, tapi pas refill tuh lebih murah. Jadi kayak mungkin kan cewek juga seneng kan yang promo-promo yang murah-murah gitu. Dan juga kita juga kualitas nomor 2, dan kita juga kadang suka ada promo juga, jadi menarik customer buat balik lagi. Kadang misalnya harus di refill, pasang baru promo ya udah aku pasang baru aja deh gitu. Oke, pertanyaan lanjutan. Nah, kali ini ada cameo anjing gue namanya Otoy. Jelek banget sih namanya. Beneran Otoy? Emang Otoy? Oke. Nah, gue pengen tahu, lu ketika manage karyawan segitu banyak ya, berarti total 93 orang, lu belajar manajemen staffnya itu di mana sih? Oke, jadi sebenarnya kan, jadi gue kan ada partner juga kan Ci. Jadi kalau misalnya dibilang belajar manajemen staffnya di mana, kita tuh bener-bener otodidak dari nol. Terus kita juga ikut-ikut kayak komunitas juga gitu. Contohnya kayak Co-Clemens tadi yang Entrepreneur Society, di sana kita juga belajar lah. Maksudnya kayak waktu dulu bener-bener pas baru mulai tuh ibaratnya SOP aja nggak tahu kepanjangannya apa, BEP aja nggak tahu itu apa. Itu maksudnya itu makhluk apa sih? Karena kan waktu SMA gue nggak belajar sosial juga Ci, jadi belajarnya kan semua sains kan, jadi kayak bener-bener nggak ada ilmu ekonomi sama sekali, jadi tuh bener-bener asing di kuping gitu. Dengan ikut komunitas juga belajar gitu loh. Jadi ternyata tuh ini tuh artinya ini tuh artinya ini. Dan kadang somehow
kita juga jadi tahu oh stage-nya tuh memang kayak gini lah. Jadi ibaratnya kayak tadinya struggling banget ngurusin karyawan, oh ternyata semua orang ngalamin hal yang sama ya. Iya. Ya jadi kita kayak baru tahu ternyata kayak gitu. Jadi kalau misalnya manajemennya kita banyak kayak learning by doing, kita banyak ngelakuin kesalahan, disitulah tempat kita belajar juga gitu. Dari Entrepreneur Society yang lo ikutin ini sebagai suatu komunitas, lu belajar apa aja dari situ? Yang lu akhirnya dapet dan lu aplikasikan? Jadi yang gue belajar itu adalah yang pertama waktu itu tuh diajarin ya mengenai harus bikin SOP, terus break even point dan lain sebagainya. Di situ gue baru tahu bahwa oh ternyata kita kalau bisnis mesti ngitung kapan kita balik modal. Itu gue baru tahu dari situ. Terus ternyata tuh kita bikin bisnis harus ada divisi, harus ada SOP, dibikin job desk, itu gue baru tahu juga. Jadi disitulah kita mulai merangkai itulah gitu. Dan manfaatnya juga karena mungkin kita sharing, kadang kita dengar oh sesama pengusaha kadang ngalamin hal yang sama gitu. Dan juga di sana tuh kayak itu satu yang benar-benar memorable di gue tuh diajarin staging. Jadi kamu itu pengusaha stage 1, 2, 3, 4, 5 gitu. Di situ gue melihat bahwa oh ternyata tuh gue sekarang lagi di stage ini ya. Dan ini ternyata normal. Karena tadi tuh gue bener-bener kayak overwhelming, kayak ini gak normal. Ini tuh kayak terlalu berat bebannya gitu loh. Tadinya berpikir kayak gitu, tapi ternyata setelah ikut komunitas dan ternyata gue gak bego-bego banget ya gitu kan. Dan ternyata gue normal. Ternyata normal. Kadang ketika kita fail kita merasa kok kayaknya gue dodol gitu kan. Padahal other people yang bahkan yang udah pengalaman pun juga mengalami hal itu gitu ya. Benar-benar. Dari yang cabang pertama lo buka itu sendiri akhirnya BEP-nya tuh setelah di bulan keberapa? Atau mungkin setelah berapa tahun? Cabang yang pertama itu kita break even kurang dari 6 bulan. Nah sekarang kan kita ngomongin new normal ya. New normal itu banyak sekali kayak salon atau klinik kecantikan atau apapun itu yang bersentuhan langsung dengan kontak langsung gitu kan. Turun nih, orang pada takut segala macam. Nah cara lo sendiri mengantisipasi new normal itu gimana? Jadi sebenarnya kalau di new normal ini yang pertama kita bener-bener health concern banget juga. Jadi kayak mungkin lebih kayak banyak banget orang-orang yang takut keluar atau enggak juga takut bertemu dengan orang asing gitu ya Ci. Jadi cuma kita lebih kayak menjaga protokol yang ada. Karena sebenarnya kalau misalnya kita menjalankan protokol yang ada bener-bener A sampai Z kita jalanin, itu tuh sebenarnya aman gitu. Jadi lebih kayak gimana cara kita build trust ke customer bahwa kalau treatment di kita tuh aman gitu. Misalnya kita rapid test karyawan kita 2 minggu sekali. Terus kayak protokolnya tuh kita bikin kayak seolah kayak lagi di klinik aja gitu. Jadi bener-bener protokolnya A sampai Z. Terus kita juga edukasi mereka kalau misalnya pada saat mereka bekerja itu protokol kan jaga, tapi kan mereka ada hari libur kan. Di hari libur itu pun kita juga menimbulkan kesadaran mereka bahwa kita lebih concern. Jadi kita karena kita takut mereka pas hari libur kan gimana kemana gitu. Ya itu lebih kayak kita menimbulkan kesadaran juga seberapa pentingnya menjaga diri dari pandemik ini. Karena kalau misalnya sakit yang ngerasain kan mereka juga, kalau misalnya mereka juga nggak jaga protokol gitu. Jadi lebih kayak kita tingkatin kesadaran beautician karena kesehatan beautician adalah nomor 1 buat kita. Terus habis itu protokol juga sangat penting dan juga untuk kita building customer trust juga. Kita juga bener-bener sangat jaga banget. Kita tuh nggak mau satu pun beautician kita ada yang kena gitu loh. Iya. Kalau untuk yang dentist sendiri gimana? Kalau buat yang dentist belakangan ini udah mulai coba praktek sih dikit-dikit sih. Itu bener-bener kalau di dentist tuh bener-bener kayak astronot. Jadi pakai masker 2, pakai hazmat 2, pakai glove 2. Terus dentist kan kerjanya detail banget kan. Jadi tuh kayak gimana sih kayak sesek gitu loh, mau gerak-gerak ini susah. Tapi dari segi omset segala macam udah mulai berangsur-angsur membaik nggak? Kalau nggak salah kemarin kan pas mall tutup, sementara banyak klinik lo di mall kan? Iya, tutup semua. Itu sampai berapa bulan? 4 bulan. 4 bulan? Iya. Nah 4 bulan itu karyawan masih digaji dong? Ada, masih. Tapi mungkin ada beberapa efisiensi. Ya, betul. Tapi nggak ada yang di PHK? Belum. Wah, kamu luar biasa baik sekali ya. Ya, mungkin kita masih berpikir kayak kalau misalnya kita masih ada rezeki, kita masih bisa retain. Yang penting tuh kayak, yang penting semua bisa makan dulu gitu. Di pandemi kayak gini kan kita penting semua survival mode gitu. Jadi dan mungkin kayak aku dan partner juga masih percaya kalau misalnya kita bisa membantu orang, nggak usah jauh-jauh lah, kita bantu yang terdekat kita dulu. Nanti rezekinya bisa datang nanti gitu. Kita mikirin rezeki orang, rezeki kita biarlah dipikirin oleh Tuhan.
Amin. Nah, cumanya ketika mall tutup dan lu tutup selama ya hampir 4 bulan kemarin itu, lu sendiri akhirnya bikin inovasi yang home service ini. Iya, betul. Nah, home service ini pertama kali lu launching pas bulan apa? Sekitar 1 bulan setelah pandemik, mungkin April atau Mei gitu, Ci. Nah, responnya sendiri gimana dari customer-customer yang repeat segala macam? Biasa sih kalau misalnya dari loyal customer kita itu, biasa dia juga tanya gitu loh, pasti pertama agak worry juga kan gimana standarnya kita dan lain sebagainya gitu. Jadi kita biasanya udah jelasin dan beberapa juga udah mulai, jadi ini udah mulai start untuk home treatment. Oke deh, aku panggil home treatment. Dan maksudnya customer kita juga lumayan strict, kayak nanya beauticiannya di rapid nggak dan lain sebagainya gitu. Kayak kita jelasin kayak bagaimana protokol kita, sampai beautician kita juga kita kasih vitamin setiap hari gitu untuk jaga kesehatannya mereka. Jadi dan customer trust juga, dan itu kayak sedang berjalan step by step gitu. Lagi growing juga sih, Ci, lumayan. Terus juga apakah service yang lo adain itu masih cuma eye extension doang atau sudah mulai beralih ke macam-macam, mungkin ada apa gitu? Jadi kan kita ada eyelash extension nih, Ci. Kita grow di sana. Terus habis itu kita udah mulai ada treatment tambahan. Jadi kita bisa lash lift juga. Terus kita bisa keriting bulu mata? Iya. Terus bisa juga kita ada stem cell juga. Jadi kayak dia untuk menumbuhkan alis sama bulu mata gitu. Tapi dia dari tumbuh-tumbuhan ya. Jadi buat grow, karena kan kadang kalau alis misalnya disulam misalnya kadang nggak terlalu natural, tapi kalau ini kan kita grow the natural one kan, jadi lebih bagus, kelihatannya juga lebih natural, lebih fresh, lebih young juga gitu. Kita ada treatment itu juga dan lagi develop ke beberapa produk lain juga sih gitu. Jadi ibaratnya lo mulai coba pivot bisnis juga, maksudnya biar something yang mungkin bisa lo jual secara produk gitu ya? Betul. Oke. Betul. Jadi kita sekarang karena kan jadi tadinya kita kan bener-bener sebelum new normal nih kita bener-bener full tuh treatment gitu. Jadi kita treatment aja udah full gitu ya. Jadi kita produk oke, seadanya yang menunjang aja gitu. Pas new normal ini kita berpikir kita memang harus adaptasi untuk kita bisa produk apa sih yang customer mau gitu. Contohnya kayak, jadi tuh kalau misalnya Cici kan udah klasik ya, jadi kalau masuk ke store kita itu tuh pasti ada harum yang very khas gitu loh. Terus kayak customer tuh nanya, jadi sebelum pandemik heboh banget, aku udah dengar dari luar negeri gitu, terus aku bilang kayak oke, kita mesti bikin yang ini nih, yang ada antiviralnya yang bisa meningkatkan imun. Terus kebetulan udah produknya jadi, kita taruh dong di store sebelum pandemik booming tuh. Yang kayak aromaterapi gitu kan? Aromaterapi, jadi itu untuk bisa meningkatkan imun sama ada antibakteria, antiviralnya gitu. Terus pas customer kan kita promo tuh, kita bilang kalau ke store kita aman karena kita pakai aromaterapi ini gini-gini. Terus buat antivirus, buat membersihkan udara lah. Udara, benar, karena penting banget udara kan, kita nafas kan. Terus udah gitu kayak customer ada yang nanya kayak ini dijual nggak sih kayak gitu. Nah segitu pas pivot ini kita mikir kenapa nggak kita jual ya, ada demand dari customer gitu. Akhirnya ya kita develop beberapa produk yang memang kayak related dan customer juga ada demandnya gitu. Oke. Nah sekarang yang mau gue tanyakan adalah ketika biasanya nih pebisnis pemula, ketika mereka membuka sebuah bisnis sukses, terus gaya hidupnya berubah. Nah kalau gue lihat kan lo itu lebih fokus menggunakan profit untuk pengembangan bisnis lagi dan pengembangan bisnis lagi. Nah sekarang seberapa besar sih yang lo ambil dari profit bisnis itu untuk, ya pasti kan lo juga ada rewarding yourself gitu loh. Atau mungkin porsinya yang buat dari profit itu yang buat pengembangan bisnis lagi, lu alokasinya berapa persen? Kira-kira. Jadi kita tuh aku punya partner kan, Ci. Jadi kita tuh sepakat bareng-bareng buat kita bener-bener develop this business. Jadi kita tuh bener-bener lumayan disiplin banget mengenai itu. Jadi kayak profit takingnya tuh mungkin kita baru profit taking itu di tahun keempat. Jadi sebelumnya kita bener-bener fokus develop. Jadi sebelumnya lu kayak ngambil gaji? Bener. Jadi kita disiplin, bener-bener digaji kayak orang kantor gitu. Jadi bener-bener kita lebih fokus, kita sama-sama yuk gedein gitu. Jadi lebih kayak bareng-bareng, jadi nggak yang oke, karena gue banyak duit terus tiba-tiba kan rotasi uangnya besar gitu kan, Ci. Ganti mobil, ganti apa, beli rumah. Nggak kayak gitu sih. Jadi kita bener-bener disiplin banget, kita kayak digaji. Terus udah gitu kayak mungkin take profit ya di tahun keempat. Oke, gitu. Nah sekarang suka dukanya lu bikin usaha ini barengan partner itu apa? Kan pasti kan ada perbedaan pendapat segala macam kayak gitu. Iya benar. Kalau misalnya suka dukanya tuh, kalau misalnya sama partner ya
sebenarnya bagus plus dan minus ya Ci. Jadi kalau misalnya partnership itu kita melihat kalau dia opposite kita malah bagus. Karena kan jadi kita melihat di dua arah yang berbeda. Yang satu tukang lari, yang satu tukang ngerem misalnya gitu kan. Nah itu kadang bagus juga ya. Kalau misalnya suka dukanya dukanya paling ya berantem ya Ci ya. Cuma itu wajar banget selama memang dalam partnership itu pada saat kita berantem, kita memang berantemin buat perusahaan. Jadi kita bukan berantemin buat kepentingan diri kita sendiri. Kalau misalnya udah berantemin buat kepentingan sendiri, ya itu udah beda cerita lagi gitu. Mungkin itu yang esensi yang dijaga kalau misalnya kita partnership. Jadi memang ya berantem ya buat perusahaan it's okay gitu. Jadi lebih kayak itu sih, maksudnya lebih kayak kita bagaimana bisa memanage. Karena dan juga kadang kan punya egonya masing-masing kan gitu ya. Jadi lebih kita bisa mengontrol emosional masing-masing juga, itu penting sih. Oke. Sama profesionalitas penting. Profesionalitas itu seperti kayak apa contohnya? Jadi contohnya kita kebiasaan kalau partner tuh kebanyakan sama temen juga kan Ci. Jadi itu mungkin lebih kayak pada saat kita bekerja ya bekerja, kita bermain ya bermain. Jadi jangan sampai dibawa, jadi jangan dibawa pulang ibaratnya. Jadi kita di kantor berantem, tapi kalau main mah ketemu mah ketawa-tawa aja. Kalau main ya main gitu. Visi lu ke depan apa? Visi ke depannya mungkin lebih kayak punya bisnis yang kita bisa settle. Jadi kadang ini nggak harus bisnisnya tuh besar banget gitu, tapi bisnisnya itu benar-benar kita bisa adaptif, bisa beradaptasi juga. Terus yang penting tuh kayak solid aja sih. Dan kalau misalnya visi paling depannya ujungnya sebenarnya kalau misalnya bisa kita ada exit strateginya, ini bisnis let's say bisa kita jual dan lain sebagainya gitu. Sekarang belum kepikiran bikin franchise? Franchise itu sebenarnya udah banyak demand, cuma jujur kita masih agak deg-degan karena kadang kita tuh takut orang nggak jaga kualitasnya itu loh Ci. Jadi kita misalnya buka satu terus misalnya nanti kalau bahannya diubah gimana, kalau kayak gitu-gitu masih ada yang kepikiran-kepikiran yang kayak gitu. Jadi lebih kayak oke, kita manage sendiri aja, dan kalau misalnya sebenarnya kalau tokonya rame tuh lebih profitable punya sendiri daripada franchise. Yes. Ya. Oke. Sekarang pesan-pesan Sylvie buat para cewek-cewek di sana apa untuk biar bisa, apalagi yang baru mulai bisnis nih sekarang? Pesan-pesannya mungkin lebih kayak yang pertama harus confident with your own self, karena kadang kita suka underestimate diri kita. Percaya kalau misalnya kita bisa. Terus seperti kayak kata Ci Christina, aku banyak belajar sama Cici, positive thinking itu penting banget. Kita tarik hal-hal yang positif buat diri kita. Terus yang paling penting juga adalah self love. Karena self-love itu di saat kita mencintai diri kita tuh kita udah kayak semua yang terjadi di diri kita, terus kayak apa yang ada di diri kita tuh kita juga happy with it gitu. Kalau kita jalanin hari-hari dengan happy, kita juga tarik banyak hal yang positif. Cara gitu. lo self-love gimana? Cara self-love gue adalah, gue kayak satu yang paling penting menurut gue adalah kita tuh kayak menghargai diri sendiri. Jadi kayak apa yang ada di diri ya udah terima gitu, nerimo gitu. Terus kayak lebih kayak bangun pagi tuh bersyukur. Terus kayak contohnya dulu tuh gue cuek banget, jadi kayak pakai kaos sama jeans selesai gitu. Kalau sekarang gue lebih kayak sayang diri ya, lebih kayak pakai baju lah lebih bagus. Terus kayak treatment juga gitu supaya lebih kelihatan lebih fresh kayak gitu-gitu. Jadi kayak ya belajar dandan dikit-dikit juga gitu. Jadi kayak banyak hal sih yang kayak bikin kita tuh self love tuh bikin kita tuh lebih semangat, lebih positif. Jadi bukan yang bangun tidur udah males, rambut berantakan, kerja juga seadanya gitu. Tapi lebih kayak iya, pas kita mulai mencintai diri kita tuh auranya juga beda Ci. Jadi gue belajar untuk memacari diri gue sendiri. Memacari diri sendiri, oke. Terus jadi maksudnya kayak contohnya kadang kan kita cewek nih ya, aduh gue mau pergi ke sini tapi masa sendirian sih, kan kadang demanding mau ditemenin atau apa kan gitu. Gue jadi pikir kadang, oh gue mau ke sini ya, oh ya udah, gue ajak diri gue buat pergi ke sana. Sekarang kayak nggak harus ngebatesin, nggak harus punya pasangan untuk lu bahagia gitu loh. Betul. Karena lu bisa bahagia kadang dari diri lu sendiri juga. Kalau udah sayang sama diri lu, gue mau ini nih ya udah just do it. Iya betul gitu. betul. Kayak cara lu ngebahagiain nyokap lu misalnya. Bener. Lu pengen ngajak dia makan atau pengen bayarin dia ke salon gitu ya. Ya sekali-sekali you do the same thing to you juga gitu. Bener banget. Oke, kayaknya itu aja kali ya. Dan tadi kita udah cukup panjang loh ngobrol-ngobrol dan banyak sekali insight yang keren-keren. Dan ini adalah kembali lagi Sylvia ini wanita yang sangat menginspirasi di usia 30 tahun. Sorry. Belum. Di usia 29 tahun sudah punya 12 cabang klinik, bukan klinik apa sih namanya? Lastik tuh yang kayak toko lah ya. Apa sih gue ngomongnya?
services ya, beauty services. Ya. Dan itu semua dimulai dari modal sendiri juga. Oke guys, thank you for watching. Saya Kristinali. Saya Sylvia. Sampai jumpa di video saya berikutnya. Bye. Tidaklah masalah berapa kali kita gagal. Tidak penting berapa kali kita hampir berhasil. Kecewa karena gagal itu masih jauh lebih baik daripada menyesal tanpa melakukan sesuatu. Yang perlu kita lakukan hanyalah belajar dari kegagalan itu dan dari orang-orang di sekitar Anda, dan yakin kalau kita pun bisa bangkit. Janganlah takut dengan kegagalan, karena jalan menuju kesuksesan adalah dengan selalu mencoba setidaknya 1 kali lagi. Dan ketika kita mencapainya, semua yang tidak tahu kisahmu hanya bisa berkata betapa beruntungnya Anda.